Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diananda. Saya berasal dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Auguste Comte berasal dari Prancis pada tahun 1839. Sosiologi berasal dari kata Latin yaitu society atau masyarakat dan logos yang berarti studi. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi, menurutnya sosiologi itu berasal dari kata Latin yaitu societas yang berarti masyarakat dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Lalu, sosiologi berarti tentang kajian masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu statika sosial yang mengkaji terhadap tatanan sosial dan dinamika sosial yang mengkaji terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Comte memiliki teori yaitu hukum 3 jenjang. Yang pertama yaitu tahap teologi yang menjelaskan tentang gejala sekitar dengan hal-hal yang bersifat adiktorat. Yang kedua, tahap metafisik yang menjelaskan gejala sekitar dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Dan yang ketiga, tahap positif yang menjelaskan gejala alam dan gejala sosial yang mengacu pada hukum ilmiah. Objek yang dikaji harus berupa fakta dan kajiannya harus bermanfaat. Sosiologi adalah kajian tentang perilaku manusia. Menurut Auguste Comte, menganggap bahwa materi sosiologi itu adalah ilmu sosial. Ide utama sosiologi adalah kajian atau studi tentang masyarakat dan pada abad ke-19, sosiologi dibentuk sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri terpisah dari ilmu sosial. Yang kedua yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Durkheim mempunyai teori fakta sosial yang diartikan adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan apa yang mengendalikan individu. Contohnya yaitu hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah. Kesimpulannya yang berkaitan dengan sanksi. Durkheim dikenal lewat karyanya yaitu Les Suicides pada tahun 1887. Durkheim meneliti tinggi angka fenomena bunuh diri di Eropa Barat. Penyebabnya karena lingkungan sosial dan kurang angka solidaritas. Emile Durkheim membedakan dua solidaritas, yaitu yang pertama solidaritas mekanik yang didasarkan pada persamaan, tidak ada pembagian kerja yang spesifik dan tidak saling bergantung satu sama lain. Yang kedua yaitu solidaritas organik yang dicirikan oleh pembagian kerja yang spesifik, saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Menurutnya, pembagian kerja adalah untuk meningkatkan solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat itu adalah adanya ketimpangan, terutama ketimpangan antar kelas dan komponisme. Karl Marx menganggap masyarakat adalah adanya diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud diantaranya yaitu peran, gender, dan jenis kelas. Lalu masyarakat terbentuk karena adanya sinergitas antar individu. Lalu kemudian lahirlah kelompok-kelompok masyarakat, organisasi, keluarga, dan lain-lain. Karl Marx juga menjelaskan dalam karyanya yang berjudul The Communist Manifesto bahwa sosiologi dapat dijadikan senjata untuk membebaskan masyarakat dari kurungan sistem kapitalisme sehingga dapat tercapai masyarakat tanpa kelas. Selain itu, Karl Marx juga mengungkapkan beberapa teori sosiologi lainnya, yakni teori modal produksi, kesadaran palsu, dan munculnya kesadaran tanpa kelas, nilai lebih atau surplus value, dan materialisme, historis, dan alienasi. Yang keempat yaitu Max Weber. Max Weber lahir pada tanggal 21 April tahun 1864 dan meninggal pada tanggal 14 Juni tahun 1920. Ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama dan sosiologi. Menurut Max Weber adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beraneka ragam gejala sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.